Jadi total modal untuk pertama kali bikin tuh ya bener-bener cuma 30.000 itu doang. Satu booth itu start from 25 juta. Dan kita nggak punya uang segitu waktu itu. Kan bisa nggak sih jadi reseller itu lebih sukses dari suppliernya? Apa sih yang bisa membedakan kita dengan supplier kita? Omset besar itu belum tentu untungnya besar. Kalau kita punya niat baik, itu pasti ada rezeki yang ngalir dengan cara yang nggak pernah kita tahu. Sebagai pengusaha tuh harus berani delegasi. Emang kita pasti pengennya perfect, tapi kita harus bisa mempercayakan ke orang lain. Kalau kita nggak berani delegasi tuh kita nggak akan kemana-mana. Semua yang kamu inginkan tuh nggak jauh, hanya di luar zona nyaman. Nama aku Cynthia Jasmine. Aku dulu kuliah D3 Teknik Mesin. Habis itu aku kerja sesuai bidang kuliah aku, yaitu engineer selama 2 tahun. Terus sekarang aku usaha sendiri sampai sekarang, dan puji Tuhan udah jadi PT, yaitu PT Elion Pria Aguna. Nah, usaha aku tuh apa sih? Nah, ini produk-produk, sedikit gambaran produk dari usaha aku. Kita ada souvenir, undangan fisik, undangan digital buat buat pernikahan ataupun perusahaan. Nah, sementara baru itu sih usahanya. Tapi semoga ke depannya akan nambah lagi nih lain usahanya gitu. Nah, tadi kan di judul aku bilang kalau aku tuh cuma modal 30.000, terus bisa omset ratusan juta. Nah, itu berapa lama sih? Nah, ini timeline perjalanan aku ya. Jadi pertama kali aku tuh mulai jadi reseller di September 2017, dan di Desember 2018 itu aku udah bisa jadi PT. Nah, sebelum itu tuh sebenarnya omset udah mencapai ratusan juta. Cuman omset ratusan juta itu bukan berarti kita untung besar, bukan berarti kita sukses. Nah, ada banyak hal yang nggak diceritain sama orang-orang yang suka bikin judul kayak gini nih, gitu. Jadi, langsung aja ya. Nah, terus ini pertama, itu di bulan 2017, bulan September 2017, kita pertama tuh jadi reseller. Nah, waktu itu resellernya ini, supplierku ini nggak ngasih fee kalau kita mau join jadi reseller. Cuman aku beli beberapa sampel dari dia, dan waktu itu dia cuman ngasih harga 20.000 untuk ongkos sampelnya. Nah, habis itu aku bawa sampelnya, aku foto, terus aku masukin Instagram dan langsung aku iklanin. Waktu itu belum ngerti cara ngiklan yang bagus, yang bener di Instagram gimana. Cuma asal ngiklanin aja dengan budget yang paling minimum. Waktu itu bisa 10.000 aja bisa iklan, gitu. Jadi aku iklanin. Nah, terus dengan iklan 10.000 itu, aku dapat orderan pertama. Orderan pertama tuh aku inget banget, langsung pesen 600 pieces. Ada orang mau nikah, pesen 600 pieces. Nah, di sini aku nggak keluar modal lagi. Karena orang kan sistemnya DP dulu ya, kalau mau pesen souvenir. Nah, dari DP itu aku kirim ke supplier, terus supplier bikinin souvenirnya, terus kalau mau ngambil souvenirnya harus pelunasan dulu. Jadi sama sekali nggak keluar duit lagi. Jadi total modal untuk pertama kali bikin tuh ya bener-bener cuma 30.000 itu doang, gitu. Nah, dari 600.000 itu, aku waktu itu ngambil untung juga masih belum ngerti cara ngasih harga yang benar. Jadi cuman aku tambahin 1.000 aja. Jadi dari supplier misalnya 5.000, aku jual harga 6.000. Jadi aku cuma ambil untung 1.000, dan dari situ aku dapat keuntungan 600.000 kan. Nah, 600.000 itu langsung aku puterin lagi. Jadi aku belum menggaji diri sendiri lah, belum ngambil untung. Nah, uang itu aku puterin lagi buat iklan lagi, terus gitu, terus sampai angkanya lumayan lah gitu. Nah, di November 2017 itu aku sempat vakum karena aku dapat
kepercayaan dari kantorku waktu itu untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri selama 1 bulan gitu. Nah, padahal kan banyak orderan yang udah terlanjur aku terima. Jadi nggak bisa aku tinggal. Nah, di situ aku mulai berpartner sama teman-teman aku gitu buat bantuin. Waktu itu masih berdua sih. Dan kita itu kerja aku di Cikarang, partner aku di Cikampek. Sementara supplier kita tuh di Jakarta. Jadi kayak tiap weekend tuh kita ke Jakarta buat ngecek gitu. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang penasaran ya. Uh, Nah, Oke, lanjut mungkin sis. dari teman-teman ada yang penasaran, bisa nggak sih jadi reseller itu lebih sukses dari suppliernya, dapat penjualan yang lebih tinggi dari suppliernya? Nah, kira-kira bisa nggak? Kalau dari teman-teman, menurut pendapat teman-teman gimana nih? Nanti boleh share di chat ya pendapat kalian ya. Nah, Ya, silakan teman-teman ditulis di chat. Nah, jadi ini ya, aku share lagi, resiko jadi reseller itu, kita apa-apa itu ngikut sama supplier kita. Dari kualitas nih, kita nggak bisa meningkatkan kualitas kita, karena produk itu yang memproduksi kan supplier, kita cuma ngejualin aja. Jadi kalau kualitas dia jelek, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, gitu. Paling kita cuma bisa komplain, ngasih masukan, tapi action-nya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk juga kecepatan pengerjaan juga kita ikut dia. Terus dari harga juga nih, misalnya dia naikin harga, otomatis kita juga harus ikut naikin harga. Nggak bisa kita bikin harga yang lebih murah dari dia. Nah, itu minusnya jadi reseller. Tapi apakah terus jadi reseller nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak bisa improve, dan nggak mungkin bisa lebih besar daripada suppliernya? Nah, ini ya, apa sih yang bisa membedakan kita dengan supplier kita? Yaitu dari branding, pelayanan, dan kepercayaan. Ini menurut aku ya, menurut pengalamanku pribadi. Jadi, waktu itu supplier aku tuh kebetulan kayaknya nggak terlalu pinter main Instagram gitu. Jadi, dia cuma upload produk, terus kasih harga, kasih fungsi, udah gitu. Nah, itu kan kurang menarik ya. Jadi, aku akan mengemas dengan branding yang berbeda gitu. Branding itu identitas. Jadi gimana ya? Brand yang bagus itu adalah brand yang punya tribe. Tribe itu pasukan. Brand yang punya fans garis keras. Contohnya kayak Apple gitu. Misalnya Apple itu kan brand yang udah sangat bagus ya. Jadi fans garis kerasnya itu setiap dia rilis produk pasti mau beli gitu. Atau kalau dia kena masalah pasti mau ngebela, itu tribe namanya. Nah, itu brand yang bagus. Nah, Gifu sendiri juga masih dalam proses belajar untuk bisa membuat brand yang bagus seperti itu. Terus brand itu juga gimana caranya kita menjual produk, tidak hanya menjual value dari produk itu sendiri, tapi juga secara emosional gimana. Contohnya nih, kita tahu kan ada jam tangan yang dijual dengan harga 200.000 itu aja sebenarnya udah bisa berfungsi dengan bagus gitu. Tapi kenapa ada orang mau beli jam tangan dengan harga puluhan juta? Itu karena dia brandingnya bagus. Orang pakai jam tangan itu merasa status sosialnya meningkat gitu. Jadi selain dari fungsi jam itu sendiri, jam tangan itu juga berfungsi untuk meningkatkan status sosial pemakainya gitu. Nah, jadi kita harus cari nilai-nilai yang bisa kita angkat dari produk kita gitu. Nah, jadi kalau dari aku, karena aku masih brand kecil saat itu, kan gimana ya caranya supaya orang tuh melihat Gifu ini sebagai perusahaan yang terpercaya, supplier yang gimana ya, yang brandingnya bagus. Nah, itu aku bikin price list yang lebih menarik. Ini dari hal-hal simpel ya. Ini price list yang aku bikin. Jadi di sebelah kanan slide aku itu price list dari kebanyakan supplier souvenir saat itu, dan sebelah kiri itu price list yang aku buat.
Jadi press list-nya aku bikin dalam bentuk PDF dengan desain yang cantik, dengan foto yang cantik, dan di situ jelas banget gambar produknya, ukuran produknya, packaging-nya, terus kalau mau pesan berapa, harganya berapa, di situ jelas banget. Nah, di sini aja tuh udah kelihatan lebih profesional gitu daripada press list yang hanya lewat chat gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalau mau pesan gimana? Nah, selama ini kalian sering kan kalau pesan di online shop lewat chat, pasti disuruh ngisi format order. Nah, masalahnya kalau customer aku itu adalah orang yang mau nikah, itu tuh detailnya banyak banget. Ada tanggal akad, tanggal resepsi, nama orang tua, pokoknya banyak banget lah peritilannya. Nah, kalau kita suruh ngetik di format order yang ada di WhatsApp, itu bisa capek banget. Belum lagi kalau kursornya geser-geser gitu. Kan males ya bikin emosi. Takutnya dia mau pesan aja emosi, terus nggak jadi pesan gitu. Jadi aku menyiapkan tempat yang nyaman buat customer tuh pesan. Nah, ini aku bikin semacam seperti Google Form, cuman dia bisa didesain dengan lebih menarik. Ini namanya Typeform. Nanti aku kasih tahu websitenya kalau ada yang mau bikin kayak ginian juga. Jadi di sini mereka bisa langsung lihat produknya, warnanya, terus desain yang mereka inginkan, posisi cetak namanya di sebelah mana, kayak gitu. Jadi gampang banget, mau pesen tuh dibikin gampang lah pokoknya. Gitu. Nah, terus setelah mereka pesen, gimana nih? Apakah aku langsung bilang, oh ya udah Kak, totalnya 5 juta, udah termasuk ongkir gitu. Atau terus customer suruh bayar. Nah, kalau aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau aku bikin, uh, aku bikin namanya invoice. Di invoice ini kelihatan semua detail pemesanan dia, jumlahnya berapa, warnanya apa, packagingnya berapa, termasuk nikahnya kapan, terus nanti souvenirnya dikirimnya kapan, itu semua tertulis jelas di situ. Jadi ini meningkatkan trust ya sama customer. Customer merasa lebih aman karena semua detail tertulis. Dia nggak takut kalau kita lupa nyatet permintaan khususnya mereka. Kan kadang ada tuh customer yang agak rewel bilang, Mbak, tadi nggak lupa kan saya pesennya pitanya warna ini loh, gitu. Nah, kita bisa bilang, ini loh Kak, semua udah tertulis di invoice. Kalau nanti ada yang nggak sesuai sama invoice, kita siap kok tanggung jawab, gitu. Kita siap ganti, gitu. Nah, terus selain itu, di invoice ini juga tertera disclaimer. Di disclaimer ini tulisannya apa aja, ada tentang term and condition kalau misalnya mau cancel, mau ganti warna, atau mau nambah jumlah, itu gimana sih? Nah, itu semua ditulis. Jadi itu nggak akan bikin cekcok ke belakangnya lagi. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa meningkatkan trust customer gitu. Dan enaknya lagi buat kita, administrasi kita akan lebih rapi, lebih gampang kalau nyari-nyari file yang dulu-dulu. Kan kalau kalau di cuman by chat, kadang chat kita bisa hilang, bisa nggak ke backup gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi buat kita sebagai pemula, kalau mau jualan tuh kita nggak boleh malas belajar. Harus benar-benar belajar banyak hal gitu. Nah, aku sendiri itu belajar desain sendiri dari berbagai software, ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, banyak lah. Itu aku belajar sendiri dan semua cuman belajar dari YouTube aja, gitu. Terus belajar juga digital marketing, gimana sih caranya iklan dari Instagram, Facebook, terus YouTube, terus dari Google, gitu gimana, plus minusnya apa, terus produk kita tuh lebih sesuai untuk dipasarkan kemana, apakah ke Instagram, apakah ke Facebook, terus pasar kita kayak gimana, itu harus kita pelajari juga. Terus habis itu belajar juga soal cara memanage keuangan perusahaan. Gimana caranya sih biar uh, duit perusahaan tuh nggak nyampur sama duit pribadi, terus kapan kita bisa expand, kapan kita berani invest lebih, buka cabang, dan seterusnya. Nah, itu bisa dipelajari uh, kita bisa belajar dari banyak sumbernya lah gitu. Nah, terus untuk manajemen juga
kita bisa belajar caranya hire karyawan, terus ngatur alur produksi supaya efektif tuh gimana, kayak gitu. Nah, ini ada sedikit quotes dari aku, semua yang kamu inginkan tuh nggak jauh, hanya di luar zona nyamanmu, gitu. Kenapa aku tulis gitu? Karena ketika aku pengen belajar sesuatu, itu sebenarnya resource-nya tuh banyak. Kita bisa cari di YouTube, bisa beli buku tentang itu, bisa tanya temen yang expert tentang itu. Jadi sebenarnya tuh tinggal kita niat aja. Kalau kita niat tuh pasti ada jalan gitu. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini website yang aku bikin sendiri. Jadi aku mau sedikit cerita nih. Jadi dulu aku pernah pengen menargetkan, oh 2 bulan lagi kita harus punya website. Dan waktu itu aku bayar suatu vendor untuk bikin website ini. Nah, waktu itu kalau nggak salah kita bayar sekitar 5 jutaan. Tapi ternyata vendornya ini kurang bagus nih. Dia nggak menepati janjinya. Jadi malah nggak jadi, terus akhirnya dia malah nge-refund uang yang udah kita bayar. Endingnya aku bikin sendiri websitenya, aku coba nekat cari di YouTube, dan waktu itu ada video durasinya 2 jam ngajarin gimana cara bikin website. Itu aku ikutin, dalam 1 hari aku bikin website, dan ini salah satu halaman yang aku shoot ya. Dan menurutku ini lumayan sih untuk bikin website sendiri gitu. Jadi ini website yang aku buat. Dan ternyata tuh nggak sesusah itu. Sebenarnya aku buat sendiri aja bisa gitu loh. Dan dengan ini tuh aku udah menghemat budget 5 juta gitu. Gitu. Kebanggaan tersendiri lah. Tapi ini keren banget sih, Sin. Gue nggak percaya kalau lu bikin sendiri gitu loh. Pas ngeliat. Tuh kan teman-teman bilang keren banget. Wow. Iya, ini bikin sendiri. Nah, lanjut lagi ya. Terus di bulan Maret 2018, akhirnya kita mulai produksi sendiri.